kenapa sih bisa muncul mata air? Dan banyak juga yang bertanya tentang bagaimana sebenarnya pepohonan, hutan dan sebagainya itu bisa menyimpan air atau kenapa kok bisa jadi ada air cukup banyak seandainya ada hutan dan atau satu daerah yang tadinya kekeringan ketika dikasih ada hutannya, kemudian dia bisa menyimpan air. Jadi satu domain yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi kalau saya membuat sebuah penampang di sebuah daerah yang tidak memiliki pepohonan di atasnya, kemudian kita bisa melihat seandainya terjadi ada air, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah airnya itu akan menjadi air limpasan di permukaan, atau mungkin ada sebagian yang masuk ke bawah menjadi air tanah. Dan air tanah ini kalau dari disebut sebagai air tanah dangkal, maka akan seandainya ada sumur, maka di dalam sumur ada air. Atau seandainya kepotong di dalam sungai, nanti di sungainya itu juga terdapat air. Ketika nanti tidak ada curah hujan, tentu saja ini muka air tanahnya akan turun ke bawah, sumurnya menjadi kering dan juga sungainya pun menjadi kering. Itu biasanya yang terjadi kalau seandainya tidak ada pepohonan di dalam satu daerah. Bagaimana seandainya ada pohon-pohon atau ada hutan di bukit-bukit? Tentu saja ini menyebabkan air akan tertahan di atas sehingga permukaan air tanah itu akan semakin tinggi. Karena ketinggian muka air tanah ini akan menyebabkan sumur menjadi banyak airnya, demikian juga sungai yang ada airnya, bahkan satu tempat barangkali akan menjadi muncul mata air. Jadi itulah sebabnya kenapa ketika ada hutan itu seringkali di bagian bawah itu kita menemukan adanya air. Dan ini seandainya kalau airnya itu adalah air disebut sebagai dalam air tanah dangkal. Tanahnya biasanya lebih subur, muka air tanahnya tinggi, sumur-sumur dangkal, dan sungai-sungai juga akan menjadi berair. Bagaimana terjadi sumur artesis? Nah, sumur artesis itu seandainya yang kalau tadi airnya tersimpan di atas, kalau ini airnya tersimpan lagi di bagian bawah. Dan ketika sumur air di bawah, ini menjadi sebuah kolom air, seolah-olah kita mempunyai sebuah kolom air, dan seandainya kita membuat sumur, maka sumur ini bisa mengeluarkan air atau disebut sebagai sumur artesis. Karena apa? Ini adalah muka air tanahnya atau disebut sebagai isometriknya itu relatif lebih tinggi dibandingkan dari muka dari permukaan. Seandainya jadi seperti ini pun, Anda bisa mendapatkan sumur artesis tanpa kita barangkali di sungai juga tidak mendapatkan air, tetapi artesis masih akan diperoleh. Sehingga orang geologi seandainya dia mengerti bagaimana profil dari batuannya, dia tahu bahwa batuan yang porus itu tersikat di atas gunung dan dia bisa menghasilkan sumur artesis di satu tempat nanti. Seandainya saja tadi kalau kita lihat bahwa ini ada sebuah permukaan dan permukaan ini tererosi sehingga di sini akan muncul mata air juga. Seandainya kolom air ini airnya muncul di sini, makanya sering kita lihat bahwa adanya mata air di dalam tebing-tebing. Itu sebenarnya akibat dari perpotongan antara tebing dengan air tanah. Jadi itulah yang menyebabkan munculnya air tanah di tebing-tebing. Nah, air tanah yang ini tadi persis seperti yang tadi terpotong oleh mata air, terpotong oleh permukaan sehingga muncul mata air. Demikian juga di sungai. Jadi ada yang di atas, ada juga air tanah yang di bagian atas atau air tanah dangkal dan di air tanah dalam. Jadi itu sebenarnya sederhananya bagaimana munculnya muka air, mata air ketika kita memiliki pepohonan yang ada di bagian atas di dalam satu bukit. Jadi intinya adalah mereka akan menahan air supaya tidak menjadi air limpasan terlalu banyak, tapi airnya turun ke bawah dan itu akhirnya akan menjadi mata air di tempat-tempat tertentu. Terima kasih.